Ya, berbagai data menunjukkan industri film Indonesia terus tumbuh signifikan. Pertambahan jumlah layar mencapai ribuan dalam satu dasawarsa terakhir. Dan perolehan penonton yang mencapai angka lebih dari 50 juta per tahun, serta semakin banyak film Indonesia yang menembus perolehan box office. Insight with Desi Anwar kali ini akan membahas mengenai industri perfilman dan perkembangannya. Bersama saya, Desi Anwar. Film Indonesia terus menggeliat. Bukan hanya dari kuantitas yang dihasilkan, melainkan juga dari kualitas yang terus meningkat. Gede banget rumahnya. Dalam 5 tahun terakhir, jumlah penonton film di bioskop menunjukkan grafik positif. Dari sebanyak 16 juta penonton pada 2015 menjadi 53 juta penonton pada 2019. Faisal mau bicara. Kamu Faisal bukan? Ya bukan. Ya ngapain kamu yang bicara sih? Menurut data yang dihimpun laman filmindonesia.org, selama sejarah film Indonesia, ada 6 judul film yang jumlah penontonnya melampaui 3 juta orang. Antara lain, Ayat-Ayat Cinta, Laskar Pelangi, Habibie Ainun, My Stupid Boss, Ada Apa Dengan Cinta 2, dan Warkop DKI Reborn Jangkrik Boss Part 1. Perkembangan film sejalan dengan pertumbuhan jumlah bioskop di tanah air. Berdasarkan data gabungan pengusaha bioskop Indonesia, hingga Mei 2019, sudah ada 1.861 layar yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara dari sisi pendapatan, menurut laporan Motion Picture Association of America pada 2018, industri film Indonesia berhasil membukukan pendapatan sebesar 400 juta dolar Amerika atau sekitar 5,4 triliun rupiah, sehingga menempati posisi 15 besar di pasar internasional. Saya akan menjadi suami yang terbaik. Capaian ini bertambah sekitar 100 juta dolar Amerika atau 1,4 triliun rupiah dibandingkan pada 2017. Yang saat itu, Indonesia menempati posisi ke-16 dalam 20 besar pada pasar internasional. Iya, pertumbuhan industri film Indonesia itu semakin meningkat dengan semakin banyaknya produksi film dalam negeri dan juga jumlah penonton yang semakin tinggi. Nah, yang jumlah penonton yang menyaksikan film lokal tentu merupakan hal yang sangat menggembirakan ya bagi industri film nasional. Pasalnya dengan semakin banyaknya jumlah penonton diharapkan juga semakin banyak investor yang melirik industri film lokal. Sekaligus membuat kesejahteraan ya pekerja film juga semakin meningkat. Nah, untuk mengetahui kondisi industri film terakhir di tanah air, di Studio 3 CNN Indonesia telah hadir bersama saya seorang aktor film Indonesia yang kondang, salah satu favorit saya yaitu Reza Rahadian. Halo, Reza, apa kabar? Baik sekali. Senang Sehat? bisa bertemu Mbak Desi lagi. Iya, ini mungkin kita udah kedua kalinya ya. Ya, kedua kalinya. Reza itu selalu saya panggil kalau kita bicara mengenai hal-hal yang seputar perfilman, karena saya lihat ini Reza ini merupakan salah satu aktor Indonesia bukan saja yang terbaik, ini kalau tidak salah sekarang sudah lebih dari 40 ya piala yang dimilikinya, penghargaannya, dan juga jumlah film yang dihasilkan tuh lebih dari 50 sejak berkiprah ya, dan terakhir ya berkiprah berkarir, dan sekarang usianya 33 tahun ya. Iya, Mbak. Tapi kelihatannya masih muda, masih muda, tapi sudah bisa memerankan yang tua juga. Iya. Nah, ini dalam konteks Oscar ya, karena ini mumpung masih hangat. Masih hangat dan juga ada surprise. Yes. Pemenang Best Picture-nya ya, Best Director, Best Picture itu kan biasanya tuh selalu sangat Hollywood lah istilahnya. Nah, ini Parasite ya, oleh seorang sutradara Korea ya, Bong Joon-ho. Ini bagaimana waktu menonton? Ini salah satu film yang dijagokan Reza? Sudah pernah nonton? Sudah nonton pasti filmnya, tapi kalau sampai memprediksi bahwa pasti Oscar akan memenangkan Parasite, jujurnya tidak. Yang ada di prediksiku waktu itu kemungkinan besar sepertinya 1917 will bring home the Oscar for Best Picture gitu. Tapi ternyata Parasite, banyak
faktor yang membuat Parasite memang sangat layak untuk menjadi Best Picture gitu. Kira-kira kenapa menurut Reza Pertama, Hollywood akhirnya untuk pertama kalinya Oscar selalu sering sekali media ataupun orang-orang yang terlibat di industri film Amerika selalu menyebut bahwa Oscar is also full of political things that going on gitu. Maksudnya banyak hal-hal yang juga politically dipikirkan oleh mereka. Aku secara kualitas film tentu well deserved Parasite gitu ya. lebih bagus daripada Kontennya- misalnya 1917 atau Untuk Best Picture, I would go for 1917, Okay. gitu ya. Tapi konten yang dibawa cerita ya, yang dibawa oleh Parasite memang sesuatu yang menurut aku very unusual, something new. Idenya sangat original gitu, penggambarannya juga luar biasa karena sangat tidak menyentuh wilayah yang mungkin terlalu artistik sehingga membuat orang bingung untuk mengikuti ceritanya gitu kan. Kadang-kadang kalau film festival punya unsur-unsur seperti itu gitu, suka dibilang kayak wah filmnya sangat art house dan lain-lain. Tapi mungkin juga ini statement dari Oscar sendiri bahwa Oscar is not being racist. Karena sebelumnya selalu dibilang kayaknya Oscar rasis sekali gini-gini. Dan tahun ini sepertinya dinominasi oleh kulit putih. Iya. Apalagi nih film ada subtitlenya dan belum pernah kan selama Dan ini yang kan film sejarah yang bukan dalam pertama bahasa Oscar Inggris. yang dengan bahasa lokal, bahasa Korea gitu, terus tiba-tiba bisa menang Best Picture gitu. Ya mungkin juga ada statement yang mau dikasih tahu Kira-kira sama Oscar statementnya itu seperti apa? bahwa Oscar is not racist. Oscar is not racist ya, karena kalau tidak salah kan tahun lalu Roma itu kan banyak orang Ya. itu film yang dibuat oleh sutradara Ya, dan itu Meksiko juga yang nominated waktu itu. nominated tapi tidak dipilih dan Ya. walaupun banyak sekali yang menyukai film itu. Ya. Nah ini ada hal yang penting karena And building a new relationship, a And good building. relationship with South Korea. ya Antara industri dan industri mungkin juga itu menjadi salah satu faktor iya, mungkin. I don't know. Ya, dan kalau saya lihat juga ini menarik karena ini merupakan film pertama dari Asia Ya. yang sekarang memenangi Asian Pride. Asian Pride. Kemarin kan kita sempat ada film yang The Crazy Rich Asians Asian. dan lain sebagainya. Jadi saya lihat ini juga mungkin kesempatan bagi film-film Asia itu bisa berkibar di Ya. Hollywood, Di Hollywood. atau di mana yang Ya. selama ini mereka belum berkibar. Ya. Jadi kira-kira kalau suatu hari Indonesia Karena aku pernah terpikirkan duduk mungkin itu tidak. sebagai anggota seleksi untuk mengirimkan film Indonesia ke ajang Oscar, aku melihat bahwa sepertinya masih cukup jauh ya. Karena bukan tentang kualitas film, tapi tentang bagaimana film itu dipromosikan di sana. Karena untuk bisa masuk di Best Foreign atau sekarang mungkin kategorinya udah International Film, Iya. itu juga bukan hanya perkara filmnya punya track record yang baik, tapi juga ada persoalan tentang bagaimana memarket film itu, create sebuah awareness pada festival itu. Karena Oscar selalu film-film ada tanda for consideration untuk dipertimbangkan oleh dewan juri, dan itu butuh dana karena biasanya harus bikin gathering, harus bikin tea time atau dinner atau small party gitu untuk mengundang member Jadi of harus ada Oscar untuk lobby-lobby vote, dulu. lobby-lobby dan lain-lain. Jadi proses yang sangat panjang. Kita untuk pendanaan memang masih sangat amat sangat. Jadi tinggi. itu ya salah satu Iya, yang kecuali mungkin seperti tantangan yang Parasite ya, terbesar. diambil Netflix juga, terus ikut membantu memboost up seperti Roma gitu. Roma dulu di boost juga oleh Netflix, promotion dan lain-lainnya. Mungkin kalau film Indonesia bisa dapat Ya, tapi kita sponsorship. bisa lah bermimpi karena Oh, iya dong. saya Pasti, juga Mbak. lihat ya sudah semakin banyak film Indonesia itu Iya. menembus festival-festival Dan tidak hanya internasional. Ini ya special screening tapi nominated, ikut di competitionnya gitu. Ada banyak film Indonesia yang udah masuk di Nah, bagaimana festival menurut besar. Reza? Ini kan memang semakin banyak itu menunjukkan apakah kualitas dari Iya. film-film yang keluar dari Indonesia itu semakin meningkat atau promosinya juga semakin baik? Kalau di dalam negeri tentu promosi semakin baik, tapi untuk kiprah film Indonesia di ajang festival internasional gitu ya, aku mungkin nggak bicara tentang distribusi ya karena itu lain hal, tapi di festivalnya sendiri rasanya semakin banyak gitu. Apalagi kita berbicara 10 tahun terakhir, catatan tentang film Indonesia yang berhasil masuk di festival-festival top dunia itu juga nggak sedikit gitu, dan itu menunjukkan dinamika perfilman Indonesia yang tentunya ke arah yang semakin baik. Produksi-produksi film-film yang mungkin selalu dianggap oh kayaknya kalau tayang di Indonesia penontonnya segmennya sedikit, tapi di luar dapat apresiasi yang besar, itu sepertinya udah kemana-mana omongan itu. Dan tapi ya ditunjukkan bahwa film-film itu berhasil
membawa harum nama Indonesia juga di Iya, luar. ada beberapa film yang disutradarai oleh Joko Anwar misalnya yang di Indonesianya sangat laku dan Tapi kemudian di festival juga luarnya masuk di gitu. festival masuk dan juga mendapatkan audiens yang Iya, cukup respon yang positif. tinggi ya. Iya. Termasuk juga nah bintang film Indonesia saya lihat sudah mulai berkibar lah. sudah, Tapi sudah. masih lebih ke action ya, Iya. seperti Joe Taslim misalnya atau Iko Uwais, dan juga Yayan Ruhian, Yayang. iya. Nah, ini kira-kira ke depan bagaimana? Reza Rahadian kalau melihat Reza di ya saya sudah lihat sebenarnya yang di Netflix di Iya. yang HBO. HBO series Misalnya ya. bukan Netflix tapi Iya. HBO series. Tapi ada cita-cita ke sana Reza? Tentu kayaknya semua aktor punya mimpi ke sana ya, tapi sebenarnya saya juga nggak mau terlalu fokus untuk berpikir terlalu jauh, tapi apa yang bisa saya lakukan yang terbaik di sini, sehingga ketika opportunity itu ada, saya bisa mengejar itu juga, atau misalnya datang saya siap gitu. Kendala bahasa biasanya menjadi persoalan, kemudian genre tetap aja mungkin karena saya besar di genre drama, cita-citanya maunya juga main film drama, kalaupun terlibat di sebuah film asing. Mungkin perannya nggak banyak, sedikit, tapi drama genrenya gitu. Dan mungkin film asing yang syuting di Indonesia gitu. Iya. Pengen banget sih Mbak. Selama Itu ini salah kira-kira film favorit ya, atau film asing khususnya yang bagi Reza ini wah I wish I'd been an actor ini atau Iya, yang iya. menjadi inspirasi lah Iya, dari Godfather. Godfather. Ya, Godfather. Luar biasa sampai sekarang Sampai ya. sekarang. All time favorite. All time favorite dan Iya. banyak memang itu Aduh, suatu film yang itu film yang landmark menunjukkan ya, ikon. Apa kemampuan ceritanya, aktingnya atau kalau aktingnya udah pasti gitu ya, maksudnya salah satu penampilan Marlon Brando yang sangat ikonik adalah dari Don Corleone. Buat saya seperti melihat sebuah pertunjukan seni peran yang sangat apik. Lahirnya Al Pacino juga besar dari film itu, kemudian Robert De Niro, Joe Pesci dan lain-lain tuh. ini nama-nama yang istilahnya sampai sekarang juga merupakan idola ya. Iya. Bagi bukan saja penonton tapi bagi aktor-aktor Bagi aktor-aktor dunia lainnya. Kita dunia, istirahat iya. sebentar Iya. Reza, masih cukup panjang perjalanan kita hari ini dan tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Kita lanjutkan juga dialog kita bersama seorang aktor film kondang, Reza Rahadian, yang sudah banyak ya berkiprah di dunia perfilman di Indonesia. Tapi menarik sekali, salah satu film favoritnya itu adalah Godfather. Kalau Iya. film Indonesia yang menjadi inspirasi, yang Salah dari satu- kecil mungkin setelah Iya. nonton itu, wah saya juga ingin jadi seorang aktor atau Mungkin pemeran. waktu aku kecil sampai aku remaja ya kurang lebih, film Indonesia kan lagi dalam keadaan yang mati suri gitu ya. Coba diingetin lagi remaja. Iya. Aduh, udah lama banget. Milenial masih bisa dikatakan Ya, ya, masih Reza. mungkin ya. Saya ingat Golongan akhir. saya ingat tuh mati suri itu sekitar tahun 90-an 90-an yang memang sampai awal 2000-an ya. Iya, betul-betul mati suri iya. dan tidak ada inilah sama sekali tidak ada dukungan terhadap Tidak ada industri. dukungan terhadap industrinya dan ya udah nggak ada aja gitu, dan semua lari ke TV dan lain-lain. Iya. Tapi kalau film Indonesia yang cukup sangat melekat salah satunya Cut Nyadin ya. Itu Cut Nyadin, salah Christine satu Hakim. film yang sangat epic menurut saya, dan saya belum pernah melihat picture seperti itu lagi di film Indonesia. Kolosal, epic, tapi dibuat di tahun itu dan sangat magical, dengan storytelling yang sangat kuat. Jadi rasanya itu one of my favorite. Tapi kalau yang sekarang Yang sekarang yang udah sekarang, zaman abad ke-21 ini Laskar Pelangi, Laskar Pelangi. ya Laskar Pelangi, terus Petualangan Sherina. Suka musical juga Suka ya? banget musical, it's one of my dream untuk bisa main film musical juga. Bisa nyanyi? Waduh, sedikit. Sedikit. Ini syaratnya soalnya kan. Iya dong. Nah, jadi ini ya Christine Hakim waktu itu yang Yeah, and she's my memerankan favorite Cut juga. Nyadin. Ya, Tapi- salah satu inspirasi. Dan Reza sendiri ini sejak tahun berapa pertama kali? Pertama tahun kali 2010. 2005. 2005 Ya, ya. tapi masih sinetron waktu itu, belum film. Film tuh baru 2007. 2007. Iya. Nah, sekarang sudah 2020 ya, sudah begitu banyak ini filmografinya gitu Iya. yang dimiliki. Ada melihat semacam
evolusi, bukan di acting career tapi evolusi dari industri perfilman itu sendiri serta bentuk-bentuk tantangan yang dialami sejak tahun 2007. Tentu kalau dibilang evolusi, ditanya evolusi, sangat evolve. Film Indonesia tuh semakin kesini semakin punya penontonnya, angka penonton yang semakin meningkat, dan kekhawatiran terbesar adalah ketika 2008 film Indonesia itu meledak gitu ya, artinya ada 2 film, Ayat Ayat Cinta dan Laskar Pelangi yang mendominasi bioskop pada masa itu. Kemudian ternyata itu baru terulang cukup panjang, 8 tahun kemudian kalau nggak salah. Dan 2016 film Indonesia mulai meningkat, 2017, 18, 19 kemarin ditutup di angka 53 juta penonton dengan market share 38% dari penonton film Indonesia. Dan juga jumlah bioskop. Dan jumlah bioskop yang sudah hampir 2000-an lebih. Peningkatannya cukup signifikan, hampir sekitar 100%. Ya, lebih bahkan sejak tahun 2012 sekitar 130%-an gitu. Ini kan berarti kecintaan terhadap film, terutama film lokal ya. Itu nah, tapi apakah meningkat. ini mencerminkan kecintaan terhadap film lokal atau juga semakin porsi film Indonesia yang ditayangkan di bioskop semakin meningkat atau? Sebenarnya kalau jumlah film Indonesia yang tayang di bioskop Indonesia sendiri per tahun memang meningkat. Artinya jumlah produksi film dan jumlah film yang ditayangkan di bioskop. Tapi apakah penonton film secara keseluruhan itu meningkat? Mungkin bisa dibilang kalau berdasarkan data yang diperoleh dari SMRC, waktu itu Mas Ade Armando membuat riset tentang ini. Ternyata penonton Indonesia dari 190 juta penduduk Indonesia yang dihitung mampu untuk pergi ke bioskop dan menonton film, hanya 19 juta orang yang aktif menonton film sepanjang tahun 2019. Sebenarnya nggak terlalu banyak. Sebenarnya nggak terlalu banyak gitu dengan jumlah penduduk kita. Jumlah penduduk dan juga milenial kita atau usia rata-rata di demografi Indonesia milenial itu 20 kita kan 30 tahun yang cukup tinggi gitu aktif, harusnya. Dan 19 juta itu menurut saya angka yang tidak terlalu besar sebenarnya. Tapi karena itu dengan asumsi bahwa mereka menonton lebih dari 1 kali, ada yang menonton 3 kali dalam setahun, ada yang menonton sampai mungkin 9-10 kali film Indonesia dalam setahun, sehingga jumlah itu ada 19 juta orang. Dengan jumlah keseluruhan tiket yang terjual sekitar 53 juta tiket. It's good, tapi tapi it can be better. Walaupun sekarang kan better. Platform untuk menonton kan bukan hanya bioskop, banyak sekali. Ini mungkin nanti kita bisa bicarakan. Tapi kembali ke evolusi itu sendiri dari directorsnya atau sutradaranya. Saya ingat misalnya kalau dulu kan memang ada yang serius ya, seperti Garin Nugroho yang kalau Cut Nyadin itu Eros Jarot dan dan kemudian tiba-tiba ya ada yang lebih muda-muda, Mira Lesmana, Riri Reza, sekarang Hanung dan lain sebagainya. Ini Anda sendiri melihat tuh bagaimana insan-insan yang mengelola, yang berkreasi itu demand pasarnya berubah. Selalu setiap tahun punya tren-tren tersendiri gitu. Hari ini ternyata film-film yang bercerita tentang keluarga, film-film yang bercerita tentang hubungan percintaan remaja itu cukup menjadi highlight. Horor juga menjadi highlight gitu untuk beberapa tahun terakhir. Sehingga mungkin kalau dari sutradara-sutradara, karena saya beruntung dan bersyukur bisa bekerja sama dari mulai mungkin yang senior banget seperti Mas Garin gitu, sampai ke yang baru-baru gitu. Dan melihat bahwa makin kesini memang sutradara-sutradara ini ingin menunjukkan visinya masing-masing dan yang membedakan dirinya daripada director-director yang lain. Sehingga film Indonesia yang muncul di bioskop cukup beragam. Genre-nya tidak lagi mengikuti satu tren tertentu. Misalnya, yang bagus horor. Oke, kalau gitu 30%, 40% film Indonesia yang tayang dalam tahun itu adalah horor semua. Sekarang tuh benchmarknya semakin baik. Standar tentang film horor yang bagus itu seperti apa? Itu nggak bisa dipungkiri bahwa ketika Pengabdi Setan muncul, kepercayaan publik terhadap film horor dengan kualitas yang baik itu terlihat dari film tersebut. Kemudian keluar Perempuan Tanah Jahanam dan lain-lain. Jadi escalate. Joko Anwar ya. Joko Anwar. Escalate gitu, level of standardnya tuh jadi escalate, naik gitu. Begitupun dengan film-film biopik, drama dan lain-lain. Jadi sebenarnya secara tema cukup beragam, tapi apakah originalitas cerita itu sudah sepenuhnya beragam dan mencerminkan mozaiknya Indonesia gitu ya, maksudnya keberagaman yang ada di Indonesia dari piece picture yang kecil-kecil ini mungkin rasanya hampir on the way. On the way. Nah, kalau Reza sendiri pilih-pilih sutradaranya atau lebih ke skripnya atau bagaimana ketika memutuskan untuk mengambil suatu
Mungkin peran? pertama Karena biasanya kali, kan hubungan antara iya penting, ya, sutradara dan sekali. aktor tuh penting sekali. Selain sutradara tentunya biasanya perannya juga sih. Jadi perannya sebisa mungkin berbeda lagi dari peran yang sebelumnya pernah dijalankan gitu. Karena kadang-kadang berbeda aspek sutradara, kebosanan juga ya, iya bisa jadi perannya, wah ini sebenarnya hampir mirip sama karakter yang aku pernah perankan waktu di sutradara sama sutradara yang ini gitu. Bisa jadi ada sedikit kemiripan, nah itu menghindari itu aja. Iya. Jadi memilih-milih juga, selama kesempatan untuk milih ada, pasti bisa milih-milih. Ya, dan ini hubungannya dengan director atau sutradara itu sebagaimana mempengaruhi atau pernah pengalaman bahwa vision director kan penting sekali ya Mbak. Jadi buat aku untuk bisa ngambil sebuah film selain dari perannya, untuk bisa ngobrol terbuka dan dekat hubungannya sama sutradara itu penting banget, karena sutradara lah orang yang akan sering sekali berkomunikasi dengan aktor untuk bisa aktornya menyampaikan sesuai dengan visi sutradara juga, tapi di sisi lain aktornya juga bisa bermain dengan baik dan nyaman. Iya. Gitu. Itu Karena juga memang penting. sutradara ini pada akhirnya Ya, kan komandannya ya lah. komandan, dan kalau keberhasilan sebuah film itu memang di tangannya. Mengenai industri perfilman itu sendiri, ini dari segi funding, dari segi sponsorship dan lain sebagainya, Anda sendiri melihat dari tahun ke tahun memang lebih tertarik investor untuk Karena atau mungkin sepertinya bisnis film itu kan menguntungkan atau tidak? waduh, itu hal yang paling sulit untuk ditebak. Kalau melihat dari banyaknya produser-produser atau rumah produksi baru yang lahir, sepertinya memang sangat menguntungkan karena investment timelinenya itu nggak terlalu panjang sekali gitu. Jadi kita berbicara mengenai proyeksi sebuah film diproduksi 2019 Januari untuk tayang di bulan let's say Juni, dan di bulan Agustus kita udah bisa tahu berapa returnnya, berapa pendapatan baliknya yang bisa dihasilkan dari film tersebut. Jadi mungkin itu yang membuat kenapa memang bisnis film itu high risk tapi bisa jadi juga high return. Ya, gitu. high return, tapi mungkin perlu waktu yang Perlu cukup panjang. waktu yang cukup panjang untuk kalau misalnya filmnya tidak terlalu berhasil di bioskop, masih ada platform-platform seperti digital platform. Iya, nah ini oleh sebab itu kenapa misalnya seperti Hollywood itu bukan hanya masalah menonton film, tapi di balik itu adalah suatu industri dengan luar biasa uang yang begitu besar. Sehingga mereka bisa membuat sebuah film itu dengan dana anggaran yang sangat kolosal, tapi hasilnya juga bisa ya. Bisa karena mereka juga distribusinya kan dunia ya. Iya, Ya, dan mereka juga bisa bayar bintangnya itu luar Iya, biasa. jadi beda banget emang. Kita istirahat sebentar ya Reza, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Insight with Desi Anwar. Iya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Saya juga masih ditemani oleh Reza Rahadian. Kita berbicara mengenai industri perfilman ya. Memang sebenarnya pada akhirnya industri perfilman itu mengenai bisnis. Ya, berarti kan harus untung, harus profitable, dan kalau kita lihat misalnya di Hollywood ya, ini merupakan sebuah mekanisme bisnis pada esensi ya, karena di situ kalau sebuah film yang aktor yang kondang dan lain sebagainya, otomatis honor mereka, gaji mereka itu juga bisa sangat-sangat ya luar biasa. Nah, kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Kalau kita bicara industri kan ada ekosistemnya kan, di situ ada yang krunya, tapi juga ada marketingnya, ada promosinya, ada distribusinya, tapi juga ada aktor-aktornya yang harus dibayar. Ini bagaimana dan apa yang menentukan ya apakah bisnis ini profitable at the end of the day? Sebenarnya ada banyak hal. Contohnya mungkin kalau misalnya seorang produser memutuskan untuk mengambil IP tertentu yang sudah jadi dan sudah dikenal banyak oleh publik, misalnya novel, for example, novel yang sudah laris, kemudian dibeli oleh produser, mengingat bahwa sepertinya pembacanya akan menonton filmnya, sehingga marketnya sudah bisa lebih terbaca gitu. Tinggal bagaimana mereka mempromosikan dan mencari aktor yang tepat untuk memainkan film tersebut yang diangkat dari novel. Ekosistem di Indonesia secara keseluruhan mulai terbentuk karena jaringan-jaringan lain di luar bioskop itu menjadi platform tempat pada akhirnya film yang ditonton di bioskop ketika sudah tidak tayang mereka bisa nonton di OTT misalnya. Di platform-platform seperti Netflix, Hook, dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau berbicara mengenai bagaimana pekerjanya di dalam industri film, ya masih sangat apa ya Mbak Desi, masih sangat
Apakah sudah bisa hidup dari? Ya sebagian saya rasa sih bisa hidup dari film. Maksudnya kru, tapi juga saya nggak bisa bilang bahwa semua kru sudah mendapatkan mungkin honor yang tepat atau apa, karena saya juga nggak tahu honor kru. Ya, Tapi tapi yang kan saya pasti pernah ada dengar, benchmarknya kan. itu yang susah. Kalau mereka-mereka yang mungkin sudah high quality ya tentu bisa punya. Kalau di Hollywood itu kan ada asosiasinya Ada lah yang asosiasinya. menjaga minimum atau Ya, di level yang mereka Indonesia harus ada miliki. asosiasinya, tapi mungkin belum sampai ke bagaimana membuat standar tertentu untuk Memperjuangkan pendapatan. nasib. Iya, lebih masih kepada sebuah asosiasi yang tentunya memikirkan secara kreatif kemajuan asosiasinya seperti apa. Misalnya asosiasi sutradara itu juga sangat berperan besar terhadap industri filmnya, asosiasi editor, asosiasi aktor dan lain-lain. Tapi apakah ini sudah sampai membentuk satu fondasi yang kuat untuk membicarakan tentang a certain amount of money yang bisa didapatkan atau Jadi ada minimumnya, standar ya, standarnya. penghasilan yang Rasanya bisa. sih belum sampai ke arah sana karena memang film kan diverse banget penghasilannya. Iya, dan budgetnya kan juga berbeda-beda. Beda-beda. Kalau misalnya kita kembali ke Parasite itu Iya. dan yang satu lagi A Marriage Story atau Iya. itu kan budgetnya itu kan sangat Pasti berbeda. dan Iya. jauh lebih rendah misalnya seperti film seperti 1917 gitu Iya. yang memerlukan produksi yang epic dan Luar biasa kolosal. besar gitu. Bagaimana menentukan misalnya honor dari aktor sendiri? Kita bukan bicara ya kalau misalnya sekarang ada Brad Pitt Iya. atau Tom Hanks atau Iya. siapa sih yang lagi kondang itu Iya. sekarang itu mereka kan jelas pendapatannya itu semakin menjadi bintang semakin Iya, tinggi. dan dipublish. Dan dipublish. Yes. Harus bayar pajaknya. Kalau di Indonesia sendiri itu bagaimana? Dari kita bicara mungkin pengalaman Reza Iya, sendiri kalau dari penghasilan pengalaman tahun per tahun. tahun per tahun, ya tentu berbeda-beda setiap tahunnya. Karena itu Ada tergantung. peningkatan pasti tentu. Ya, alhamdulillah ada peningkatan, tapi juga bisa pernah mengalami juga penurunan karena mungkin mengambil proyek-proyek yang lebih kecil. Karena film itu ada produser-produser yang bisa bilang major company, gitu ya, perusahaan-perusahaan film yang cukup besar dan punya kontribusi terhadap film Indonesia yang juga cukup besar secara jumlah penonton apalagi gitu, Falcon Pictures, MD Pictures, Multivision dan lain-lain gitu. Tapi juga ada rumah-rumah produksi kecil yang tentunya budget filmnya juga sangat kecil. Budget produksinya kecil, otomatis budget produksinya mempengaruhi honor aktornya juga kecil gitu. Jadi beda-beda gitu. Tapi untuk bisa punya kehidupan dari menjalani profesi, kalau saya sebagai seorang aktor ya alhamdulillah saya bisa hidup menjadi seorang aktor. Nah, tapi dengan untuk bekerja. mencapai itu apa yang diperlukan? Misalnya menjadi pemeran utama sekian kali atau bagaimana? Salah Atau satu sesuai dengan budget Iya. yang memang dialokasikan oleh film itu. Ini akan sangat blunt dan jujur ya Mbak Desi. Saya akan bisa bilang bahwa salah satu faktor yang paling mempengaruhi adalah apakah Anda punya film yang hit the box office chart atau tidak. Jadi kalau semakin banyak penontonnya, semakin banyak tiket dibeli, itu ada Itu sangat menguntungkan sangat buat pemain. menguntungkan. Nah sekarang Untuk bargaining powernya dia di film berikutnya. makanya di sini star attraction Yes. itu bisa dikatakan ada berapa jumlahnya di Indonesia sekarang ini yang memiliki istilahnya, ini kan pasti ada strata-stratanya. Oh, waduh, ya. aku nggak. Kalau kita lihat kan di Hollywood itu pasti yang gitu, The A-lister yang gitu. A-list Iya, gitu, iya, yang iya. kalau ada aktor itu atau aktris itu Saya itu harus- pasti menggiring itu Iya. semua penonton. Saya harus jujur bahwa sebenarnya aktor tidak bisa selalu menjamin bahwa sebuah film akan sukses atau tidak sebesar apapun namanya, karena itu banyak faktor yang menentukan suksesnya sebuah film. Ya, seperti Parasite itu kan tidak ada yang kenal dengan Iya, misalnya aktornya, mungkin nggak seluruh dunia mengenal gitu ya, tapi bisa sukses gitu. Ada banyak faktor, marketing, promotion dan lain-lain itu berjalan dengan baik sehingga filmnya bisa sukses dan didengar banyak orang atau awarenessnya cukup kuat. Tapi di Indonesia, produser memang sudah punya listnya sendiri. Itu harus saya katakan secara jujur bahwa produser punya list versi mereka sendiri tentang siapa aktor A-lister yang ada di tahun itu. Dan ini nanti bisa dinegosiasikan. Oke, Tentunya. saya Tentunya bisa dinegosiasikan dan produser pasti akan mengajak aktor untuk meeting, duduk bareng. Saya mau bikin sebuah film, filmnya begini, ada potential market di sini, aiming penonton sekian, budget film yang cukup besar harus saya keluarkan untuk film ini dan lain-lain. Let's talk. dan ini nanti berupa royalti kan juga pasti. Kalau Belum misalnya- sampai ke royalty sih, nggak semua. Nggak Artinya semua, ya. ada beberapa film yang bisa dealing dengan cara seperti itu, ada beberapa yang nggak bisa. Ya, karena kalau kita lihat kan kalau sebuah film industri kan punya hanya filmnya saja, tapi mungkin nanti ada yang macem-macemnya Iya, lah, ada iya, merchandise, iya. kan kita misalnya Star Wars dan Iya, lain iya, sebagainya, iya, iya, iya. T-shirtsnya dan Iya.
sekarang dengan banyaknya OTT dan video on demand, live streaming dan lain sebagainya, ini bagaimana? Apakah mempengaruhi ya Pak, yang jelas ini mempengaruhi dari jumlah eyeballs ya atau mata yang menonton, tapi dari segi bisnis ini menguntungkan atau tidak dengan adanya? Ini masih ada beberapa pihak yang mempertanyakan apakah atau still debatable. Apakah betul-betul itu sebenarnya menguntungkan pihak Khususnya produser? bagi, ya. But obviously kalau buat pemain atau pekerja filmnya sebenarnya ruang mereka untuk bekerja juga jadi lebih besar. Karena sebelumnya hanya TV dan film misalnya. Tapi sekarang dengan adanya platform-platform ini, ya mereka banyak bikin web series yang mungkin sekarang dikenal di millennials kayak web series gitu. Yang nggak panjang, mungkin 8 episode, 10 episode, 6 episode. Dan itu banyak dibuat oleh rata-rata pasti digital platform. Dan itu juga menguntungkan karena pekerja film jadi punya ruang yang berbeda. Karena treatment mereka hampir tidak terlalu jauh dari treatment mereka membuat sebuah film. Beda dengan mungkin membuat sinetron yang lebih cepat waktunya. Tapi mungkin target audiensnya agak berbeda Dan target saja. audiensnya obviously berbeda karena mereka harus berbayar. Platformnya tidak Ini gratis. menarik bagi Reza karena saya sendiri melihat Reza tidak terlalu aktif ya di media sosial atau adanya platform-platform ini. Ya, nggak bisa dipungkiri bahwa platform-platform ini juga sebenarnya memberikan ya itu tadi ruang dan kesempatan gitu. Tapi apakah itu berpengaruh dengan contohnya misalnya saya nggak punya social media, saya rasa sih ada pengaruhnya. Karena digital platform tentunya lebih prioritize untuk mereka-mereka yang juga aktif di social media to promote the film, to promote the platform supaya orang subscribernya semakin juga banyak dan lain-lain gitu. Ya itu mungkin resiko yang harus dan bahkan mungkin mereka lebih eksis di YouTube, misalnya YouTubers mereka enggak ini pendapatannya bisa jauh melebihi bisa banget, bisa aktor karena bisa jauh jumlah hitsnya itu lebih besar bahkan gitu. Tapi ya it's just social media, it's not my thing. Ya, mungkin, kenapa tidak? Mungkin perlu dijawab. Yes, Kita istirahat sebentar bersama Reza Rahadian. Tetaplah bersama kami di Insight with Desi Anwar. Terima kasih masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya juga masih ditemani oleh aktor film Indonesia Reza Rahadian yang ternyata ini kalau semua orang harus eksis ya di medsos, di social media, ternyata memilih untuk tidak menjadi bagian dari itu. Padahal dari segi usia masih milenial dan banyak sekali kalau kita lihat ya salah satu dari misalnya industri perfilman itu juga lebih banyak sekarang di platform-platform digital ya di mana social media itu sangat penting. Di situ followers itu penting, medium untuk promosi, belum endorsement dan lain sebagainya. Sebenarnya kan opportunities atau peluang untuk mendapatkan lebih banyak ya influencers ya, social media influencers itu sekarang sangat-sangat penting. Ini kenapa? Apa pertimbangannya Reza untuk tidak ikut dalam arus? Pertama pada akhirnya ini kan ada sebuah pilihan ya, bukan soal benar atau salah. Karena saya juga nggak bilang bahwa orang yang punya social media itu salah. Gitu. Salah satu hal yang mungkin saya punya sekarang di social media hanya official Pilares di Instagram dan itu lebih kepada kerjaan semua. Maksudnya promosi trailer film, poster dan lain-lain gitu. Dan itu fan base account. Di luar itu kenapa tidak memilih untuk punya account pribadi yang mungkin sangat menguntungkan sebenarnya bagi sebagian orang adalah karena saya merasa ada banyak hal lain yang bisa dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan berinteraksi secara sosial, secara langsung. Mungkin saya orang yang senang memang berinteraksi secara langsung. Ngobrol, ketemu, duduk bareng, berdiskusi gitu. Dan mungkin tidak terlalu mahir atau tidak punya kesukaan untuk bergaul di ruang-ruang media sosial gitu. Jadi ya pilihan sih pada akhirnya. Tapi kalau misalnya ada permintaan atau ayo dong ini untuk endorsement dan lain sebagainya kan IG apalagi itu sering sekali digunakan untuk itu. Pada akhirnya nggak merasa ya kehilangan paling ya akhirnya kehilangan opportunity untuk mungkin punya lebih banyak kesempatan misalnya endorsement dan lain-lain karena tidak punya social media dengan jutaan followers gitu. Akhirnya mungkin ada beberapa pihak yang akhirnya melihat wah
Reza kayaknya kita nggak bisa kerjasama soalnya kamu nggak punya social media dan lain-lain. We need that untuk kita karena promonya di situ dan lain-lain. Oh ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini merupakan pilihan dan Ini pilihan. pilihan dan tidak merasa kehilangan ya dengan Enggak sih. tidak adanya Enggak sih. itu. Ini bisa berdampak terhadap kualitas. Misalnya kalau yang namanya ukuran likes, followers itu bisa dijadikan semacam cerminan terhadap kualitas dari seorang aktornya itu sendiri bagaimana? Aku rasa enggak ya. Maksudnya kualitas aktor tidak ditentukan dari jumlah followernya gitu. Tapi ini kan sangat membantu kan popularitas, popularitas untuk menggait. tentunya. Misalnya bisa saja saya menjadi seorang director mencari ini siapa nih yang lagi populer karena Iya. kalau saya perankan Iya. dia menjadi pemeran utamanya dia bisa dengan followernya berjutaan itu Iya. bisa membantu untuk meningkatkan. Tentu, tapi memang hal itu terjadi di industri film sendiri, terutama di film-film yang mungkin lebih komersil ya arahnya. Hal itu sangat terjadi. Pertimbangan-pertimbangan tentang berapa followers yang dimiliki oleh kandidat-kandidat yang akan memerankan satu tokoh itu menjadi pertimbangan yang cukup kuat di zaman sekarang dan berpengaruh gitu. Jadi saya pernah masuk ke sebuah ruangan casting dan melihat itu secara langsung. Oh ada foto-foto talent dan di bawahnya ada followersnya berapa gitu. Ya mungkin sedang ke arah sana saat ini industrinya ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman kalau untuk mengukur kemudian apakah itu berpengaruh terhadap kualitas seorang aktor, mungkin nggak semua yang populer di Instagram dan lain-lain yang banyak followersnya adalah memang profesi dasarnya seorang aktor. Bisa jadi mungkin dia seorang influencer, dia seorang model dan lain-lain yang mendapatkan kesempatan untuk bermain dalam sebuah film. Tapi mungkin ada aktor-aktor di luar sana yang saya yakin juga banyak sekali jumlahnya yang bagus-bagus dengan talenta yang luar biasa. Mungkin jadi sedikit kehilangan kesempatan karena mungkin mereka nggak punya itu. Iya, dan ya seneng sih banyak orang yang mengatakan wah followernya kalau mendapatkan likes itu langsung Iya, dan merasa di tersanjung gitu. belahan dunia lain itu sudah menjadi sebuah pertimbangan yang akhirnya menjadi apakah ini mempengaruhi state of mind seseorang karena mereka bisa merasakan kok gue kurang atau apa saya kurang karena likes-nya kok nggak banyak dan lain-lain itu kan mempengaruhi mental. Wah itu gawat banget. Nah kita paling mengenal Reza itu memerankan aktor Rudy Habibie ya. Sudah 3 ini Yang ketiga. episode ya. 3 Ya. episode Ya. dari sejak tahun 2012 Ya, ya betul. sampai terakhir 2019 Ainun dan Habibie ketiga. Ini Ya. kita pertama ini agak menarik karena memerankan pada saat Tokoh. itu yang Ya. Pak Habibie-nya masih ada dan Sampai. juga nah dan seorang tokoh yang betul-betul dicintai lah dan Ya. dikenal oleh seluruh Indonesia dan mungkin di dunia juga nih bagaimana itu apa yang dipelajari dalam pengalaman itu apalagi sekarang ketika Pak Habibie sudah tidak ada kira-kira bagaimana sosok dan tokoh itu melekat pada diri Anda. Pertama Pak Habibie adalah film itu ya, film yang bercerita tentang Habibie Ainun adalah film yang juga memberikan pengaruh yang saya nggak bisa pungkiri karir saya berubah semenjak mengerjakan film tersebut. Kemudian bagaimana orang melihat saya pun jadi berubah. Berubahnya bagaimana? Perubahan yang terjadi adalah memerankan tokoh yang kemudian dicintai dan kisahnya banyak diimpikan oleh banyak orang itu ternyata membawa dampak secara image juga jadi lebih seolah-olah kayak ya kalau orang lihat Reza ya nggak akan sulit untuk tidak membayangkan tentang Pak Habibie misalnya karena itu yang mungkin salah satu yang sangat ikonik gitu peran yang melekat di hati para penonton. Secara karir juga berubah. Tawaran-tawaran film yang masuk juga mengalami perubahan. Ada beberapa film-film yang sangat serius karena mungkin dilihat kemampuan mendalami karakter tersebut memberikan dampak positif. Salah satunya ya saya nggak bisa bohong, achievement yang saya dapat dari film itu juga nggak sedikit gitu dan itu kan memberikan dampak untuk bisa dapat atau diconsider sebagai seorang aktor yang juga cukup serius gitu. Tapi seberapa sulit apalagi dari satu film ke yang lain ada Kalau kesulitan mungkin terjadi di awal sih Mbak, di tahun 2012 itu sendiri. Itu yang paling sulit karena itu pertama kalinya harus masuk dan menyelami tokoh itu. dan juga tokohnya masih ada Dan tokohnya mungkin masih ya. ada dan selalu ada di lokasi syuting gitu, mungkin itu yang berbeda. Tapi di 2019 ketika Eyang nggak ada dan sempat ikut syuting, jadi dari ada sampai nggak ada, ya perbedaan yang paling dirasakan adalah rasa untuk bisa masuk ke dalam karakter itu memang harus saya akui lebih dalam di yang ketiga ini. Maksudnya karena prostetik kan Iya. dan mukanya dibikin Itu mengganggu mirip, atau tidak? malah justru nggak mengganggu dan membuat saya semakin nyaman untuk masuk ke dalam tokoh itu dan melengkapi bahasa tubuhnya
aksentuasi dan volume suaranya yang akhirnya tanpa saya sadari bahwa itu lebih jadi gitu. Jadi di antara tiga ini menurut yang saya paling ketiga terakhir. adalah yang paling solid ya. Bagaimana menilai sosok Reza Rahadian dalam film-film khususnya Habibie? Kalau yang di kedua Happy karena nggak? mungkin kalau happy sih happy, tentunya With your lengkap performance. dengan kekurangannya. Salah satunya adalah kadang-kadang memang masih mungkin itu juga lumayan tipikal bahwa sosok hero dalam sebuah film kan Pak Habibie biar bagaimanapun adalah hero. Masih kadang-kadang ada tendensi untuk mengurangi flaw yang dipunya gitu. Jadi kita tidak terlalu banyak berbicara tentang apa yang mungkin membuat sosok tersebut menjadi lebih manusiawi lagi, karena pasti setiap orang punya kekurangan dan kelebihannya. Nah, sisi yang lain ini yang mungkin kurang di-expose di dalam film. Tapi tidak bisa lah kehidupan seseorang yang Iya. begitu panjang disingkat dalam bahkan mungkin hanya 3 film yang tapi katanya merasa cukup memahami karakternya. Iya, artinya secara yang real ya. Yang real ketika bertemu tentu kan ada kisah-kisah yang saya juga baru dengar dari Bapak langsung ketika udah masuk ke proses film yang ketiga. Ada banyak orang misalnya bilang, oh itu benar ya ada pengalaman Ibu Ainun seperti itu, dan ternyata ya itu ada figurnya. Saya dikasih tahu siapa figur aslinya, tapi tentu di film dibuat disamarkan, dibuat berbeda nama karakternya dan hal-hal menarik lainnya. Tapi secara gestur, secara teknik, tentu interpretasi seorang aktor, saya juga punya interpretasi saya sendiri dalam memerankan karakter itu. Jadi artinya secara sentuhan nggak semua yang ada di dalam tubuh dan pemikirannya seorang Baharudin Yusuf Habibie lantas bisa dimunculkan semua dalam film. Ada interpretasi aktor yang juga bisa muncul dalam film tersebut. Iya, gitu. tapi paling tidak kita sebagai penonton kita recognize, kita Recognize, melihat oh ya gitu. ini Iya. adalah sosok Sosoknya. seorang Habibie itu. Iya. Kita break sebentar, Reza, dan memang unsur ya peranan ini bagaimana memerankan seorang sosok itu ini merupakan hal yang sangat penting ya bila kita menjadi seorang aktor. Tetaplah bersama kembali, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Iya, Insight with Desi Anwar ditemani oleh Reza Rahadian yang kita kenal sebagai pemerannya Rudy Habibie. Ini sebuah film atau seri dari film itu sendiri yang luar biasa populer ya. Terus terang waktu saya nonton juga terbawa emosi gitu. Nah, masuk ke dalam apalagi karakter yang cukup serius. Ini memerlukan persiapan berapa lama tuh biasanya? Sebenarnya ada beberapa persiapan yang tentu tiap film itu beda-beda, tapi idealnya untuk memerankan tokoh sebenarnya sih kalau mau untuk enak bisa masuk ya rasanya 3 bulan itu persiapan yang apa yang dilakukan cukup. dalam 3 bulan itu? Tapi tidak untuk peran tersebut waktu itu, persiapan hanya 10 hari. Jadi terlalu cepat sebenarnya karena memang waktu saya ditunjuk untuk memerankan tokoh tersebut itu sudah last minute karena sudah ada sebenarnya tadinya aktor lain yang akan memerankan tokoh tersebut. Terus tidak jadi, akhirnya saya memerankan tokoh tersebut, cuma punya waktu udah tinggal 10 hari, 12 hari lah menjelang shooting days. Akhirnya ya persiapan yang paling intens waktu itu dilakukan adalah latihan bahasa Jerman. Karena ada beberapa dialog dalam bahasa Jerman, presentasi Vermisse auch. Vermisse auch. Kemudian skripnya cukup panjang, lalu Belum mimiknya, gesturnya. mimik, bagaimana untuk masuk ke dalam karakter itu, mempelajari suaranya Bapak, Ada yang gesturnya Bapak, membantu Bapak dalam hal sendiri. ini? Oke. Ya, Jadi waktu langsung itu dimentor atau langsung di-coach? dimentori oleh, ya punya kesempatan untuk bertemu Bapak dan ngobrol banyak hal dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Selama 2 hari berturut-turut. Jadi waktu Pak Habibie sebagai director juga, sutradara juga ya? Sebenarnya dalamnya? nggak memberikan directing, tapi lebih ke interview. Jadi waktu itu saya menyiapkan beberapa pertanyaan yang saya rasa saya perlu tanyakan dari skrip yang sudah ada. Apakah itu betul-betul relevan dengan kehidupan Bapak? Apa Bapak sudah baca skripnya atau agree ternyata Bapak sendiri yang membuat coretan tentang skrip itu. Jadi semua skrip itu di-ACC oleh Pak Habibie sendiri. Di make sure oleh beliau sendiri untuk memastikan bahwa semuanya betul-betul sesuai dengan apa yang ingin diceritakan oleh Bapak.
Jadi ya melihat cara berbicaranya, kemudian melihat bagaimana Bapak menceritakan tentang Ibu Ainun gitu. Dan itu yang saya pelajari selama bertemu Nah, mungkin dengan ada Bapak. feedback atau kritikan khususnya dari beliau sendiri dan anak-anaknya, loh itu nggak kayak Bapak loh, Iya, atau yang kurang paling ini atau kurang itu. di Habibie Ainun pertama, yang paling surprise justru adalah ketika yang melihat saya berjalan. Saya nggak gitu jalannya. Terus cucunya di sebelah bilang, he actually walk like you, gitu. Oh really, gitu. Terus Bapak bilang, iya ya, saya nggak pernah ngaca soalnya kalau saya lagi jalan seperti apa, gitu. Terus cucunya tuh ngomong gitu, itu seperti Eyang jalan, dan anak-anak yang sebenarnya yang paling banyak komen karena mungkin mereka dari perspektif yang lain untuk melihat Bapak, gitu ya. Jadi mungkin lebih ke arah situ, gitu. Hanya suara memang nggak bisa bohong dan tinggi badan itu ya. Tetap, tapi auranya ada iya, lah kalau saya berbeda, menangkap. tinggi posturnya berbeda. Suaranya saya sebisa mungkin mencari tone suara yang paling dekat dengan Bapak. Tentunya tidak 100% pastinya karena kami punya timbre suara yang slightly different. Iya, itu dengan karakter yang ada bisa diterus. Satu lagi, boss man ini juga. Iya. My stupid boss gitu. Iya. Kenapa setuju untuk membuat film seperti ya komedi itu kan? Komedi seperti itu karena saya selalu punya keinginan untuk bisa Lucu keluar sih dari memang. zona-zona yang lain gitu atau yang dianggap nyaman, yaitu drama. Tidak terlalu banyak punya rekam jejak di genre komedi, sehingga kayaknya waktu terima tawaran skrip itu saya langsung, wah ini menarik sekali karena saya langsung berimajinasi bahwa tokoh ini bisa saya macam-macamin, ruang eksplorasinya besar sekali gitu. Menjadi boss man dengan tubuh. Siapa yang dibayangkan waktu itu? Sosok yang bisa di Sosok in real life sih nggak ada ya waktu itu. Tapi jadi harus menciptakan karakternya. sendiri gitu cara bicaranya. Tapi semua deskripsi itu memang sudah ada di buku karena itu kan dari novel juga. Kemudian Mbak Upi sebagai sutradara juga cukup intens untuk memberikan background karakternya seperti apa sehingga saya merasa tercukupi kebutuhannya. Sampai akhirnya mencipta tokoh bosman lengkap dengan gesturnya, dengan suaranya, cara berbicara, cara tertawanya dan lain-lain. Dan akhirnya ya alhamdulillah itu menjadi salah satu film. Susah atau tidak? Karena ini kan sangat berbeda ya kalau kita lihat dari karakter yang. Iya, sulit sih sebenarnya karena. Apalagi dengan suaranya itu aksennya suaranya, lucu. aksennya, belum tubuhnya, ya, tubuhnya, rambutnya dan lain-lain. Itu sangat itu nyaman nggak waktu dengan awal-awal sih nggak nyaman, Mbak. Awal-awal sangat This is tidak not nyaman. me. Ya, I know gitu. Tapi ya justru karena this is not me dan saya ngaca transformasinya cukup punya perubahan yang signifikan. Itu jadi merangsang diri saya sendiri untuk kemudian bisa memunculkan sesuatu yang berbeda gitu. Ada apa ya? Ada hal-hal yang secara spontan tuh keluar, tertawanya gitu, kemudian cara dia merespon sekelilingnya bagaimana gitu, itu jadi berbeda gitu. Senang sih Did you have sebenarnya. fun? I had so much fun. Seneng banget ternyata sama genre komedi itu, karena at the end of the day kita kayak menertawakan hidup. Gitu, dan ya film itu bisa membuat saya menertawakan lucu hidup. sih. It's silly. It's very silly. It's silly. Jadi antara semua film-film itu ya memang Habibie kan your watershed lah istilahnya, your godfather moment gitu. Yeah. Tapi ada film-film lain yang Cokro Aminoto. how was that? Karena ini beda lagi nih kan. Iya. Jadi ada beban juga nih kalau Tentu ada memainkan beban karena memang tokoh tidak ada nasional. yang pernah punya rekaman visualnya. Seperti apa beliau mungkin berorasi karena terkenal sekali dengan orasinya yang sangat lugas, atau ketika beliau mungkin menjalani kehidupannya dan lain-lain, pergerakan-pergerakan syariat Islam yang dibangun, dan itu kan nggak ada rekam visual, semua artikel, buku-buku sejarah dan lain-lain. Tapi kemudian justru itu yang menarik karena disitulah interpretasi aktor sangat berperan penting. Apakah dia mampu untuk bisa mengeksekusi karakter itu dengan tepat, dengan baik, dan cukup sesuai dan dekat dengan apa yang selama ini sudah dibaca oleh mungkin banyak orang gitu. Sehingga proses kreatif yang memang berbeda dari peran mungkin sosok seperti Baharudin Yusuf Habibie, proses pendalaman karakternya lebih lama, hampir 1,5 bulan dengan Mas Gari Nugroho. Salah satu project yang impian saya,
untuk bekerja dengan seorang Garin Nugroho gitu dan terwujud lewat film biopik lagi. Jadi saya waktu itu sangat bersyukur banget bisa ada di film itu. Ya, jadi berbeda-beda sekali ya. Ini Berbeda. perannya saya lihat Reza cukup versatile ya. Biasanya kan aktor itu bisa terjebak dalam satu peran dan Stereotype yang akhirnya tertentu. ditawarin perannya Ya, kan itu lagi, saja. ya. Tapi ini bisa macem-macem lah. Nah, mungkin oleh sebab itu ingin musical ya, karena belum pernah. Genre musical tuh salah satu genre yang sangat ingin saya explore. Sudah ada Mbak yang Desi. tawarin mungkin kalau sering-sering disebut Ada siapa kemarin tahu. satu film yang bisa dibilang mungkin itu juga semi musical. Saya bernyanyi dalam film itu, tapi sedikit sekali. Jadi masih pingin yang agak lebih panjang durasinya gitu. Kayak Les Miserables atau Oh, I would love to. Oke, Reza, terima kasih Terima banyak. kasih, Kita Desi. banyak sekali belajar dari Reza kali ini mengenai bukan saja kiprahnya sebagai seorang aktor, tapi mengenai ya perjalanan industri Yep. perfilman di Indonesia itu sendiri. Sekali lagi. Terima kasih banyak. Terima Mbak kasih. Desi. Thank you so Sukses. much. Always pleasure to me. Ya, pasar industri film di Indonesia memang cukup menjanjikan. Hal ini seiring dengan pertumbuhannya yang mencengangkan, baik dari sisi jumlah penontonnya maupun jumlah film yang beredar. Meski demikian, pertumbuhan kuantitas dan kualitas film nasional juga harus diikuti dengan promosi yang masif dan melibatkan banyak investasi. Nah, itu terbukti dengan suksesnya salah satu film Asia, Parasite, yang mampu menjuarai Piala Oscar tahun 2020. Selain itu, kunci kesuksesan sebuah film juga banyak dipengaruhi oleh pendalaman peran aktornya, seperti yang ditunjukkan oleh Reza Rahadian. Kualitas akting yang baik membuatnya meraih banyak penghargaan dan juga membawa film-filmnya masuk jajaran box office. Ya, demikian My Insight kali ini. Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di kanal YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye.